Baik, selamat datang kembali di panduan dilayani.ai. Ya, kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan apa itu knowledge base. Ya, jadi knowledge base itu adalah fitur yang memungkinkan pengguna ya kita untuk melatih cepet AI kita. Teman-teman di layar ini sedang menampilkan sebuah tampilan ya, ada data source. Jadi di dilayani ada 4 cara teman-teman untuk melakukan training pada AI agent kita. Ya, di sini ada teks, files, website, dan Q&A. Ya. Oke, sekarang kita bahas satu per satu ya, teman-teman. Untuk input teks manual, ya kita nanti bisa langsung ketik aja di sini. Jadi ini ada sebuah kolom ya untuk menempelkan atau mengetik langsung teks ke dalam knowledge base. Jadi kita ketikin aja semuanya yang ada yang berhubungan dengan produk atau bisnis di sini langsung. Nah, untuk penggunaan teks ini nantinya cocok buat teman-teman yang mungkin cuma punya informasi yang ringkas dan mungkin sering diperbaharui ya terkait produk. Misalnya teman-teman cuma jualan satu produk saja gitu kan, ya ini cocok. Jadi langsung ketikkan saja di sini. Jadi nggak perlu bukan informasi yang panjang dan banyak ya. Jadi cocok untuk digunakan dengan metode text input text ya. Kemudian yang kedua, di sini ada files ya. Jadi files yang didukung ya itu ada 4 maaf, yaitu PDF, teks, dokumen, dokumen X dan MD. Nah, jadi nanti di sini teman-teman biasanya kalau yang pakai upload teks ini cocok untuk yang teman-teman sudah punya misalnya dokumen panduan, dokumen kebijakan, atau dokumen FAQ yang memang sudah terdokumentasi di dalam file. Yang mungkin sebelumnya digunakan untuk trading ke CS manusia ya. Itu sudah ada filenya, tinggal nanti teman-teman ambil filenya, tinggal langsung saja klik di sini upload file. Nah, nanti ketika setelah di-upload berhasil, teman-teman bisa lihat, ini saya contohkan ya, perbedaan file mana yang belum diajarkan atau di-framingkan kepada AI agent dan yang sudah. Kalau yang sudah ini nanti ada keterangan di sini train warna hijau. Begitu juga jumlah karakter yang ada di dalam filenya. Oke, sekarang saya coba contohkan upload file. Begitu filenya sudah dipilih, nanti uploading file. Ya, nah di sini saya coba upload satu file ya. Di situ ada keterangan untrained warna kuning ya. Ya, di situ juga ada jumlah karakter yang ada di dalam filenya. Jadi nanti setelah di-upload, teman-teman harus klik retrain chatbot. Kemudian bisa coba retrain. Setelah berhasil, kita coba untuk yang website ya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin sudah punya website yang lengkap ya, informasi tentang brand, perusahaan, atau produk, itu gampang banget. Jadi teman-teman tinggal copy paste saja di sini ya. Misalnya pakai saja domain utama teman-teman. Jadi misalnya teman-teman di dalam websitenya lengkap, ada blog atau ada halaman-halaman yang lain, itu nanti cukup aja masukin domain utamanya ya. Jadi teman-teman di sini bisa lihat ke sebelah kanan ada maximum number of URLs to scrape ya. Jadi teman-teman batasi mau berapa page atau berapa halaman yang ingin di scrape. Kemudian selanjutnya setelah teman-teman masukkan URL-nya di sini, nah teman-teman bisa di sini ada 4 opsi ya teman-teman. Yang pertama adalah scrape only the entered URL. Ya, do not follow links. Artinya apa? Artinya yang di scrape hanya ada yang di sini saja. Ya.
Misalnya teman-teman punya halaman pembayaran. Nah, nanti kalau saya contohkan begini ya, supaya mudah. Nah, kalau teman-teman cuma input yang ada di sini saja, ya, ketika ini dicentang, maka hanya dua ini saja yang di scrape. Tapi kalau ini tidak dicentang, ya, jadi teman-teman cukup domainnya saja, maka nanti seluruh halaman, seluruh artikel yang ada di website teman-teman ikut di scrape. Nah, kemudian selanjutnya yang kerennya lagi, ya, di sini ada auto scrape atau auto trim website every 24 hours. Jadi gini teman-teman, misalnya teman-teman rutin ya upload blog misalnya atau upload halaman-halaman tertentu ya, misalnya landing page atau sales page ya, itu jadi nanti teman-teman ketika memasukkan URL domain utamanya, kemudian mengaktifkan auto scrape, itu setiap 24 jam sekali akan melatih otomatis. Ya. Kemudian yang ketiga adalah extract only main content with AI. Jadi teman-teman bisa di sini yang di scrape hanya konten teksnya saja. Jadi tidak termasuk gambar, tidak termasuk mungkin teman-teman kalau di websitenya adalah AdSense itu nggak termasuk di sana. Kemudian yang keempat, nah ini adalah Advanced Scraper. Apa itu Advanced Scraper? Nah ini biasanya dipakai ketika website teman-teman menggunakan banyak JavaScript ya, atau banyak script-script yang ada di website yang teman-teman, misalnya di teman-teman pakai WordPress, itu kan banyak script-script yang ada di bagian head atau di bagian body ya. Nah, itu untuk mengambil itu semua. Tapi kalau tidak diaktifkan, itu hanya kontennya saja. Misalnya artikel, sudah artikelnya saja. Kurang lebih begitu. Nah, ini kemudian setelah diatur semua, ini saya coba satu saja ya, atau ini saja, scrape only yang saya enter di sini. Kemudian saya klik crawl website. Nah, ini akan menunggu proses ya. Nah, karena satu jadi cepat. Nah, jadi di sini ada keterangan teman-teman. Untrained, artinya belum dilatih ya. Kemudian ada beberapa karakternya di sini kelihatan berdeteksi. Kemudian teman-teman juga bisa lihat sebelum dilatih ke AI, teman-teman bisa klik item mata di sini. Nah, ini apa sih yang teks yang sudah berhasil di scrape? Begitu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa tahu nih sebelum dilatih ke AI, dicek dulu apakah ada hal-hal yang mungkin ada hal-hal yang tidak perlu dilatih gitu ya. Setelah itu teman-teman bisa klik retrain, hanya contoh. Kemudian selanjutnya adalah Q&A. Nah, jadi teman-teman kalau Q&A ini khusus, misalnya pertanyaan-pertanyaan khusus yang mungkin pelanggannya teman-teman sering tanya nih. Jadi ada pengkhususkan. Jadi ada pengkhususan gitu ya. Nah, ini teman-teman misalnya punya file CSV, bisa langsung upload di sini, atau teman-teman tambahkan manual saja di sini. Misalnya kiriman ya mana itu kan lagi gudang kawin klik FQA. Nah, ini maka nanti akan muncul di sini dengan status yang sama, belum dilatih atau untrained. Ya, begitu kurang lebih teman-teman. Jadi setelah teman-teman sudah memasukkan atau mengupload, men-scrape website teman-teman, itu nanti di bawah sini ada total karakter ya. All data source. Di sini ada 7.990. Ya, ini ingin saya jelaskan. Jadi di layar ini ada
perhitungan kuota terkait apa? Terkait jumlah karakter yang dilatihkan kepada AI agent. Ya, jadi ada jatahnya teman-teman. Ya, jadi ketika teman-teman gelang menang itu sudah dialokasikan kurang lebih antara 200.000 hingga 1 juta karakter ya, tergantung paket berlangganan yang teman-teman ambil. Dan nanti pun ketika habis teman-teman bisa top up. Ya, teman-teman bisa cek ke dashboard saja atau langsung ke account dan billing usage and setting. Nah, di sini ada keterangan usage. Nah, kita langsung ke menu usage dulu. Nah, di sini ada yang tengah ini teman-teman. Storage character. Di sini ada available character yang tersedia ada 488.000 sekian ya. Yang sudah digunakan 11.000 sekian ya. Dan ini adalah total jatahnya ya yang teman-teman punya ya. Kemudian balik lagi. Baik teman-teman, jadi itu ya terkait konsep atau sistem dari knowledge base untuk melatih chatbot AI kita. Ya, jadi kesimpulannya adalah knowledge base ini nanti memungkinkan chatbot AI kita memberikan jawaban yang akurat dan relevan sesuai apa yang kita latih, teman-teman. Kemudian ini bisa jadi mempermudah ya. Jadi misalnya kita ada pembaruan dokumen, pembaruan informasi, pembaruan apapun itu terkait perusahaan dan brand, itu langsung bisa diajarkan ke AI chatbot. Ya, tidak perlu waktu lama, tinggal copy paste kalau pakai teks atau kalau sudah ada dokumennya, tinggal input atau upload file begitu ya, teman-teman. Jadi sangat simpel dan mudah untuk digunakan. Itu aja teman-teman, kalau ada pertanyaan atau butuh diskusi silakan chat ya, beri saja ke agen atau CS Ilar ya di Telegram. Itu aja teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya.